Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niwa Nintan Handayani, NIM 191705133, dan rekan saya Dharma Cahyadi, NIM 19170511103, dan Niputu Lisa Indrayani, NIM 19170511237. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai suatu tinjauan umum. Adapun sub pembahasannya yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian kebutuhan informasi dan proses bisnis, dan yang ketiga sistem informasi akuntansi. Langsung saja menuju ke materi yang pertama, yaitu pada pendahuluan terdapat istilah penting. Yang pertama yaitu sistem. Sistem merupakan serangkaian dua atau lebih komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem ini sebagian besar terdiri dari subsistem yang lebih kecil untuk membangun sistem yang lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu konflik tujuan, merupakan suatu kondisi ketika tujuan subsistem tidak konsisten dengan tujuan subsistem lainnya atau sistem secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu keselarasan tujuan, merupakan suatu kondisi ketika subsistem mencapai tujuannya saat berkontribusi dengan tujuan keseluruhan organisasi. Dan yang keempat yaitu data. Data merupakan fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diperoleh oleh sistem informasi. Yang kelima yaitu informasi, merupakan data yang telah dikelola dan diproses untuk dapat memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Kemudian yang keenam yaitu kelebihan informasi, merupakan kondisi yang terjadi ketika batasan tersebut terlewati yang mengakibatkan penurunan kualitas dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketujuh yaitu teknologi informasi, merupakan komputer maupun perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu nilai informasi, merupakan keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksinya. Selanjutnya, pada pendahuluan juga terdapat karakteristik informasi berguna dan berarti. Suatu informasi dikatakan berguna dan berarti apabila yang pertama itu bersifat relevan, yang artinya mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, serta menegaskan atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya. Kemudian yang kedua itu bersifat reliable, yang artinya bebas dari kesalahan. Kemudian yang ketiga bersifat lengkap, artinya tidak menghilangkan aspek penting dari suatu kejadian. Keempat, bersifat tepat waktu, yang artinya diberikan pada waktu yang tepat. Kemudian yang kelima dapat dipahami, yang artinya disajikan dalam format yang dapat dimengerti. Kemudian yang keenam yaitu dapat diverifikasi, dan yang terakhir dapat diakses, yang artinya tersedia untuk pengguna ketika membutuhkan dan dalam format yang dapat digunakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Lisa Indrayani, NIM 1917051-237. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana materi yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai kebutuhan informasi dan proses bisnis. Langsung saja, poin yang pertama yaitu mengenai kebutuhan informasi. Di dalam membuat sebuah keputusan yang efektif, organisasi harus menentukan apa yang perlu dibuat, informasi apa yang diperlukan untuk membuat keputusan, dan cara mengumpulkan maupun mengolah data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu mengenai proses bisnis. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, ataupun mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Dalam proses bisnis, Scott memutuskan untuk mereorganisasi proses bisnis menjadi kelompok-kelompok transaksi yang berkaitan. Dalam proses bisnis terdapat yang namanya siklus proses bisnis atau siklus transaksi, di mana pada siklus proses bisnis ini terdapat 5 siklus. Yang pertama yaitu siklus pendapatan, di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang, tunai atau janji untuk menerima tunai di masa depan. Yang kedua, siklus pengeluaran, di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi barang sebagai pertukaran uang tunai
atau janji untuk membayar yang di masa depan. Yang ketiga yaitu siklus produksi atau konversi. Artinya, bahan baku ditransformasikan atau dirubah menjadi barang jadi. Yang keempat, siklus sumber daya manusia atau penggajian, di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, dan diberikan kompensasi, evaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan. Dan yang terakhir yaitu siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor dan meminjam uang, kemudian investor akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayar atas pinjamannya tersebut. Baik, selanjutnya materi kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai sistem informasi akuntansi. Dan poin pertama yaitu mengenai bagaimana SIA menambah nilai untuk organisasi. SIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, agar kelima aktivitas utama rantai nilai dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. SIA yang dirancang dengan baik dapat melakukan hal-hal ini dengan cara yang pertama, memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang kedua, memperbaiki efisiensi. Yang ketiga, memperbaiki pengambilan keputusan. Yang keempat, berbagi bagi pengetahuan. Yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. Dan yang keenam, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Selanjutnya, SIA dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dengan beberapa cara. Yang pertama, dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Yang kedua, dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih di antara alternatif tindakan. Yang ketiga, dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya, yang memberikan umpan balik bernilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan di masa yang akan datang. Yang keempat, dapat memberikan informasi akurat yang tepat waktu. Dan yang kelima, dapat menganalisis data penjualan barang-barang yang dibeli bersama-sama dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki tata letak barang, dagangan, atau untuk mendorong penjualan tambahan barang-barang terkait. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi perkenalkan, sebelumnya nama saya Dharma Cahyadi dengan NIM 1917051103. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan. Dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan IT. Internet sangat mempengaruhi cara berbagai aktivitas yang dilakukannya. Secara signifikan dapat mempengaruhi strategi maupun posisi strategis. Yang kedua adalah strategi bisnis. Pada suatu organisasi memainkan peranan penting dalam membantu, mengadopsi dan mengelola posisi strategis. Pencapaian paling layak antar aktivitas mengharuskan pengumpulan data setiap aktivitas. Yang ketiga adalah budaya organisasi. SIA dapat membuat informasi yang dapat diakses dengan mudah dan tersedia secara luas, yang memungkinkan peningkatan tekanan pada otonomi dan desentralisasi. Peranan sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai dibagi menjadi 5, yaitu logistik inbound. Terdiri atas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan baku yang digunakan organisasi untuk membuat jasa dan produk yang dijual. Contohnya produsen mobil menerima, menangani, dan menyimpan baja, kaca, dan karet. Yang kedua adalah operasi. Adalah aktivitas yang mengubah input menjadi produk akhir atau jasa. Contohnya aktivitas jalur perakitan yang mengonversi bahan baku menjadi mobil jadi. Yang ketiga adalah logistik outbound. Adalah aktivitas yang mendistribusikan produk jadi atau jasa ke pelanggan. Contohnya adalah mengirimkan mobil ke dealer mobil. Yang keempat adalah pemasaran dan penjualan. Adalah aktivitas yang membantu pelanggan dalam membeli barang atau jasa organisasi. Iklan adalah contoh aktivitas pemasaran dan penjualan. Yang kelima adalah pelayanan. Pelayanan adalah aktivitas yang menyediakan dukungan penjual kepada pelanggan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pendukung.
Yang pertama adalah infrastruktur perusahaan, adalah aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, dan administrasi umum yang memungkinkan berfungsinya suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi adalah bagian infrastruktur perusahaan. Yang kedua adalah sumber daya manusia, adalah aktivitas yang meliputi kegiatan merekrut, memperkerjakan, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang ketiga adalah teknologi, adalah aktivitas yang meningkatkan barang atau jasa. Contohnya termasuk penelitian dan pengembangan, investasi di bidang TI, dan desain produk. Yang keempat adalah pembelian, merupakan aktivitas melakukan pengadaan bahan baku, perlengkapan, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas utama. Sekian dari presentasi kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf.